Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Intip Kuliah karena telah memberikan saya kesempatan untuk sharing biologi kepada adik-adik SMA. Perkenalkan, nama saya Ferdi Tirgautama. Saya adalah mahasiswa program studi biologi Universitas Negeri Jakarta. Sekarang saya adalah mahasiswa semester 4. Salam kenal kakak dan teman-teman semua. Oke, salam kenal Kak Ferdi. Oke, Kak Ferdi, kalau misalnya jurusan biologi di Universitas Negeri Jakarta itu belajar apa aja sih atau secara umum jurusan biologi itu seperti apa sih, Kak? Baik, terima kasih kak atas pertanyaannya. Jadi biologi Universitas Negeri Jakarta tidak beda jauh dengan biologi universitas pada umumnya. Jadi sesuai dengan namanya, biologi artinya ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Jadi ketika kita masuk ke jurusan biologi, kita akan mempelajari tentang makhluk hidup. Ya, mulai dari tingkatan terkecilnya, yaitu sel, kemudian ke jaringan, ya kemudian kita juga belajar tentang bakteri, kemudian juga belajar tentang tumbuhan, protista, hewan, bahkan kita juga belajar tentang lingkungan, ya. Karena makhluk hidup dan lingkungannya pasti sangat berhubungan. Ya, kita mempelajari tentang bagaimana cara konservasi lingkungan, kita juga mempelajari bagaimana cara untuk mencegah kerusakan lingkungan, ya. Jadi kita selain mempelajari tentang makhluk hidup, kita juga mempelajari lingkungan. Bukan cuma lingkungan, kita juga mempelajari tentang bumi ini, ya bagaimana kaitannya dengan makhluk hidup. Kemudian kita juga mempelajari daur biogeokimia, ya. Jadi biologi perkuliahan itu benar-benar berbeda banget nih dengan biologi SMA kan ya. Karena ibaratnya kalau biologi SMA itu seperti ujung rambut ya. Jadi ujung rambut dan biologi SMA itu benar-benar di ujungnya gitu loh. Nah, beda dengan biologi perkuliahan ya. Nah, kalau biologi perkuliahan itu tuh benar-benar mendalam gitu loh. Dan inilah biologi yang sesungguhnya. Nah, kemudian kalau biologi secara umum ya di UNJ ya kurang lebih seperti itulah. Kita juga mempelajari ya biologi pada umumnya, makhluk hidup dan lingkungan. Ya. Oke, sangat tergambarkan jelas ya Kak jurusan biologi ini dengan paparan yang telah Kakak paparkan. Terima kasih loh Kakak. Jadi membuka wawasan saya khususnya yang masih belum mengerti apa itu jurusan biologi, kemudian khususnya di Universitas Negeri Jakarta. Oke Kak, tadi Kakak sudah berbicara tentang jurusan Kakak seperti apa, kemudian apa sih Kak alasan Kakak yang mendasari Kakak untuk memilih gitu jurusan biologi di Universitas Negeri Jakarta? Iya, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi alasan pribadi saya memilih biologi di Universitas Negeri Jakarta karena memang saya pribadi sangat menyukai, ya sangat tertarik untuk mempelajari lebih dalam tentang hewan, tumbuhan, dan bakteri, serta makhluk hidup dan lingkungannya. Karena saya mempunyai peminatan, ya khususnya di biologi, yaitu pada bidang bioteknologi. Dan saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang bioteknologi, karena saya yakin bahwa bioteknologi ini akan menjadi teknologi masa depan gitu loh, yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, namun pada umumnya, pada umumnya mahasiswa ini masuk ke jurusan biologi karena memang secara natural ya dia tertarik gitu loh dengan hewan, ya dengan tumbuhan, dengan lingkungan, ya untuk konservasi lingkungan hidup, ya walaupun ada beberapa mahasiswa yang memang kecemplung gitu loh di jurusan biologi, ya. Misalnya ada mahasiswa yang mau masuk ke dokteran kan ya, dokteran. Namun karena belum waktunya masuk ke dokteran, hingga akhirnya dia kecemplung di biologi, ya. Memang ada beberapa yang seperti itu. Namun pada umumnya natural ya, dia memang tertarik dan ingin mempelajari lebih dalam tentang apa sih hewan dan tumbuhan itu, keanekaragaman biodiversitas di dunia itu apa saja, dan bagaimana cara kita melestarikan mereka, memanfaatkan mereka, dan kemudian bagaimana cara kita ini bisa bersahabat dengan mereka gitu loh Kak. Iya. Oke. Oke, kemudian Kak kalau misalnya di jurusan biologi ini apa sih mata kuliah yang khas dan tugas-tugas yang khas gitu dari jurusan biologi di UNJ? Iya, baik. Kalau sharing tentang biologi di UNJ, jadi biologi UNJ ini memiliki yang namanya kelompok studi. Ya, kelompok studi. Jadi kalau umumnya, mahasiswa itu bilangnya UKM, atau unit kegiatan mahasiswa. Nah, UKM ini kan umumnya di tingkat universitas kan ya. Nah, sedangkan kalau kelompok studi ini di tingkat prodi atau program studi. Ya, khususnya program studi biologi. Nah, jadi biologi UNJ ini memiliki kelompok studi
yang tentang satu KSP atau kelompok studi primata, ya, primata makaka. Kemudian itu artinya dia tuh mempelajari tentang kera atau tentang monyet ya di Ragunan. Nah, itu tentang kelompok studi. Kemudian ada juga kelompok studi yang mempelajari tentang reptil. Kemudian ada juga yang mempelajari tentang tumbuhan, mempelajari tentang burung, dan ada CMC ya, CMC Acropora. Kelompok studi ini tuh mempelajari tentang kelautan. Jadi memang banyak sekali kelompok studi di biologi UNJ ya, yang tergantung minat mahasiswanya tuh ingin mempelajari, ingin memperdalam bidang yang mana. Nah, kemudian mengenai tugas. Nah, kalau tugas mahasiswa MIPA ya, kalau tugas mahasiswa MIPA itu pasti yang ditanya itu yang paling terkenal, yang paling famous di antara mahasiswa MIPA itu adalah laprak ya, atau laporan praktikum. Nah, itu tuh benar-benar tugas yang luar biasa sekali ya bagi mahasiswa MIPA. Bukan cuma biologi aja, bahkan fisika, kimia, dan sebagainya itu, wah, itu tugas yang paling terkenal. Kenapa? Karena ya tugas tersebut ya belum selesai satu, ya nambah 3 ya. Ya luar biasa sekali. Belum lagi kan kalau biologi, itu kan harus terjun ke lapangan kan ya. Terjun ke lapangan, terjun ke laboratorium, dan itu harus membuat laporan praktikum. Ya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa biologi UNJ juga sama dengan universitas lainnya, yaitu juga mengadakan kegiatan belajar mengajar di ruang kelas ya, teori atau di laboratorium ya, kemudian juga praktikum di lapangan untuk mengambil sampel dan melakukan penelitian. Nah, selain itu biologi UNJ ya, semester 1 ya, semester 1 ini menarik sekali nih teman-teman ya. Jadi semester 1 ini kita nggak langsung terjun ke biologinya ya, kita juga mempelajari SMA-nya, SMA 1 seperti apa ya. Kan kita kalau SMA kan belajarin fisika, kimia ya. Nah, itu kita pelajari juga tuh. Kalau kita masuk biologi di semester 1 itu kita pelajarin juga. Ya, jadi semester 1 kita masih mempelajari mengulang SMA ya. Dan biologi umum, namun sedikit lebih mendalam. Kenapa lebih mendalam? Karena yang mengajarkannya adalah dosen ya, bukan guru lagi. Nah, pasti dong dosen mengajar lebih mendalam karena dosen adalah pengajar yang profesional ya. Nah, di semester 2 ya, semester 2 nah baru teman-teman tuh nyemplung tuh ke biologi ya. Jadi teman-teman tuh tahu seperti apa sih biologi yang sebenarnya gitu loh. Nah, semester 2 nanti akan dapat tuh mata kuliah biologi yang nanti kalau biologi UNJ yaitu ada struktur perkembangan hewan, struktur perkembangan tumbuhan, biokimia dan sebagainya. Namun tetap ketemu dengan pelajaran agama dan Pancasila. Nah, baru tuh ke semester atasnya ya, semester 3, 4, nah itu udah bener-bener ya, itu ya seperti itulah biologi ya. Jadi jangan mengharap kalau biologi itu hafalan itu bener-bener mitos itu. Ya, biologi hafalan itu mitos teman-teman ya. Jadi jangan harap kalau masuk biologi ya, itu hafalan semua itu tuh mitos. Jadi ya karena di biologi ya, baik itu biologi UNJ, biologi UI, biologi IPB, mau biologi manapun, kalau biologi perkuliahan, itu akan mempelajari namanya biofisika, ya biokimia, bioinformatika yang lebih ke statistika dan biomatematika gitu loh. Ya, jadi pelajaran SMA yang fisika kimianya itu jangan dilupakan nih teman-teman ya. Jangan harap kalian tuh masuk biologi tuh bisa lolos dari fisika kimia, itu mitos teman-teman ya. Jadi kalau ada kakak tingkat yang mengatakan kalian masuk biologi aja karena gak akan mempelajari fisika kimia, itu mitos teman-teman ya. Jangan percaya ya. Ya karena tadi ya ada mata kuliah tentang biofisika, biokimia itu, dan dasar-dasarnya itu kalian pelajari di SMA ya. Jadi memang harus menguasai mata kuliah seperti itu. Ya, Kak. Oke. Terima kasih Kakak atas penjelasannya yang sangat-sangat rinci. Kemudian Kak, ini aku akan mau nanya lagi praktikum yang ada di biologi. Tadi kan udah sempat disinggung laprak begitu ya. Terus saya akan bertanya, apakah sih Kak kalau misalnya praktikum di biologi UNJ itu ada apa aja sih Kak gitu praktikumnya? Iya, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Praktikum, mulai dari semester 1 dulu. Jadi, seperti yang telah saya sebutkan, di semester 1 ini, kita juga akan mempelajari fisika dan kimia. Jadi semester 1 pun kita juga mempelajari praktikum fisika dan praktikum kimia yang hampir teman-teman gak pernah lakukan di sekolah, di SMA. Kan jarang sekali kan ya praktikum fisika saat SMA, praktikum kimia. Nah, itu kan teman-teman benar-benar ya, praktikum ya di perkuliahan ya, apalagi masuk jurusan MIPA. Nah, itu semester 1. Dan juga praktikum biologi umum ya. Dan kalau pengalaman kakak yang paling killer adalah praktikum fisika ya. Kenapa fisika? Karena pas SMA itu tuh fisika tuh full teori gitu loh, full teori, dan hampir gak ada praktikumnya tuh ketika satu doang,
yaitu UAP, ujian akhir praktikum. Ya, jadi selama ini nggak pernah diberi materi praktikum, tiba-tiba ujian akhir praktikum. Ya, luar biasa sekali. Nah, kemudian semester 2-nya, nah ini baru nih, ini benar-benar praktikum biologi. Ya, praktikumnya tentu ada mata kuliah yang teori. Nah, mata kuliah teori itu juga ada praktikumnya. Jadi misalnya mata kuliah biokimia, nah, ada teori biokimia dan ada juga praktikum biokimianya, di mana teorinya kita pelajarin di kelas, praktikumnya bisa kita pelajarin di laboratorium dan juga kita pelajarin di lapangan. Sama halnya dengan mata kuliah struktur perkembangan hewan dan struktur perkembangan tumbuhan. Nanti semester 3, semester 4 juga seperti itu, ada mata kuliah yang teori dan juga ada mata kuliah yang praktikumnya. Ya, walaupun ada beberapa mata kuliah yang nggak ada praktikumnya, misalnya praktikum biologi sel, ya itu tidak ada, itu hanya ada teorinya saja. Nah, namun di beberapa universitas juga demikian, ya ada mata kuliah yang ada praktikumnya dan ada teorinya, atau hanya ada praktikumnya saja, teorinya tidak ada, karena teorinya sudah dipelajari, ya cabang-cabangnya itulah, ya. Kemudian di semester 5 pun juga demikian, semester yang luar biasa katanya, ya luar biasa. Nah, itu juga ada mata kuliah fisiologi hewan dan fisiologi tumbuhan, ya yang katanya tuh rumit sekali. Saya belum ngerasain, nanti saya akan ngerasain seperti apa itu semester 5 ya. Yang katanya tuh semester horor ya katanya, saya belum ngerasain. Nah, itu pun juga ada praktikumnya gitu, praktikum fisiologi hewan, praktikum fisiologi tumbuhan ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang ada teorinya dan ada juga praktikumnya. Jadi kalau mau teman-teman mau tahu lebih lanjut, ya silahkan searching apa itu cabang-cabang biologi ya, dan itulah yang akan kalian praktikkan gitu loh. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Kemudian Kak, kalau misalnya konsentrasi, ada nggak sih Kak konsentrasi di jurusan biologi sendiri? Iya, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Konsentrasi, ya banyak sekali, banyak sekali, ya karena cabang biologi itu luasnya bukan main. Biologi itu bukan cuma mempelajari hewan dan tumbuhan, bukan cuma mempelajari bakteri, ya, tapi juga bisa mempelajari virus, bisa juga tentang mempelajari lingkungan atau ekologi. Nah, ini banyak sekali ya cabang-cabangnya atau konsentrasinya. Ada tentang zoologi, ada tentang botani, ada tentang limnologi, ada tentang ekologi, kemudian ada juga tentang virologi, bioteknologi, enzimologi. Wah, banyak sekali kalau saya sebutin ya. Beneran banyak teman-teman. Nah, kemudian kalau di biologi UNJ, ya, nah itu kita tuh fokusnya kepada tentang botani, tentang tumbuhan, kemudian tentang hewan atau zoologi, dan tentang mikroorganisme atau mikrobiologi, dan tentang lingkungan atau ekologi. Nah, kita fokusnya di situ. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada mahasiswa yang juga berfokus ya pada bidang-bidang lain, misalnya bioteknologi. Nah, itu saya juga berfokus pada bioteknologi. Kemudian ada juga teman saya yang berfokus pada bidang enzimologi, ya yang meneliti tentang enzim. Ada juga yang berfokus tentang virologi, virus gitu. Jadi banyak sekali ya yang bidang biologi ini. Kalau ditanya banyak sekali tuh. Oke, berarti Kak itu nanti mahasiswanya memilih salah satu konsentrasi tersebut atau gimana sih Kak? Iya, baik Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, jadi hendaknya mahasiswa itu mulai berpikir secara future atau masa depannya. Jadi, itu ingin lebih meneliti kemana? Apakah ke hewan kah? Atau ke tumbuhan kah? Atau ke mikro atau bakteri ya? Nah, di semester 2, ya di semester 2 tuh ada mata kuliah pilihan. Namanya mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa tuh bisa memilih mata kuliah yang mereka minati gitu loh. Mereka minati. Jadi misalnya ada mata kuliah tentang maksud saya semester 3. Semester 2 belum ya. Semester 3 itu ada mata kuliah tentang tumbuhan dan ada juga mata kuliah tentang spesifiknya ke hewan gitu loh. Misalnya tentang bioetik hewan, kemudian di tumbuhan tuh ada dasar-dasar hortikultura. Jadi kalau mahasiswanya minat ke hewan, nah dia bisa pilih ke bioetik hewan. Tapi kalau mahasiswanya ini minatnya ke tumbuhan, dia bisa pilih ke hortikultura atau pteridologi atau semacamnya yang berkaitan tentang tumbuhan. Nah, kemudian di semester 4-nya ada juga mata kuliah pilihan lagi ya, tentang hewan dan tentang tumbuhan. Nah, jadi itu melanjutkan tuh dari semester 3. Kalau memang dari semester 3-nya dia suka hewan, di semester 4-nya dia bisa pilih juga mata kuliah tentang hewan. Ya, misalnya tentang hewan tuh tentang fisiologi hewan ya, atau tentang bioteknologi hewan dan sebagainya, pokoknya berkaitan tentang hewan. Namun tak menutup kemungkinan juga masih ada mahasiswa yang labil gitu loh. Jadi semester 3-nya dia pilih tumbuhan, ya semester 4-nya dia pilih
hewan. Semester 5-nya dia bingung mau pilih apa. Ya. Akhirnya dia pilih dua-duanya. Ya. Nah, oleh karena itu hendaknya mahasiswa biologi ini mulai berpikir secara matang masa depan mereka itu ingin meneliti kemana, ya, dan hendaknya dibikin matang-matang sejak semester 2 gitu, dia ingin fokus kemana, ya, karena banyak sekali ya mata kuliah pilihan, mengingat bahwa biologi ini cabangnya banyak sekali, ya. Nah, nanti di semester 5 itu apa namanya, saya dapat bocorannya dari kakak kelas, semester 5 itu ada 9 SKS gitu loh untuk mata kuliah pilihan. Jadi teman-teman tuh bisa pilih tuh sesuai peminatan masing-masing, ya, mau ke hewan kah, atau mau ke tumbuhan kah, atau mau ke mikroorganisme kah, terserah. Tapi hendaknya fokus ke satu bidang saja. Karena kalau campur-campur ya, labil, mau ke ya, hewan diambil, tumbuhan diambil, bakteri diambil, nanti pusing deskripsinya sendiri. Kenapa? Karena nanti takutnya, khawatirnya deskripsinya ini kurang mendalam gitu loh, kurang fokus ke bidangnya. Iya, demikian Kak. Oke, kemudian Kak kan udah naik semester 4 berarti ya? Iya benar Kak. Oke, iya, naik semester 4 nih. Ada nggak sih Kak tips buat mahasiswa baru di jurusan biologi UNJ? Iya, baik. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Tips dan trik ya bagi mahasiswa baru yang ingin masuk biologi UNJ. Tentu yang pertama adalah kalian harus belajar dengan rajin gitu loh. Karena syukurlah UNJ ini beberapa hari yang lalu itu mendapatkan sertifikasi ya resmi atau akreditasi resmi dari Ban PT ya yang dinyatakan sebagai universitas berakreditasi unggul ya atau istimewa. Dan itu ini adalah kabar baik bagi kita semua ya. Nah, jadi teman-teman semua tidak perlu ragu lagi untuk masuk biologi UNJ ya karena sudah terakreditasi, sudah tersertifikasi unggul atau istimewa. Jadi bukan baik lagi, bukan cukup lagi, bukan sangat baik lagi, tetapi unggul atau istimewa. Dan itu ada sertifikasinya dan sudah tersebar ya di seluruh penjuru UNJ. Nah, kemudian tips yang kedua, teman-teman harus belajar dengan rajin ya karena jalur masuknya itu ada beberapa ya, ada jalur masuk mahasiswa prestasi, kemudian ada juga SNMPTN dan syukurlah kakak waktu itu keterimanya lewat jalur SNMPTN ya. Nah, kemudian ada juga jalur SBMPTN ya atau TBK atau apalah itu pokoknya saya udah lupa. Nah, kemudian ada juga jalur mandiri teman-teman ya. Jadi teman-teman harus belajar dengan rajin dulu dan memantapkan kalau kalian ini memang ingin masuk biologi UNJ karena tulus murni ya, bukan kecemplung atau memang terpaksa atau semacamnya ya. Karena memang kalian ingin mempelajari lebih dalam tentang hewan atau tumbuhan dan semacamnya. Itu tulus dari hati dulu dan belajar dengan rajin. Yang ketiga ya tetap yang tadi seperti saya bilang dari awal ya, jangan pernah melupakan fisika, kimia, matematika SMA ya. Kalian akan nyesel pokoknya kalau melupakan itu semua, nyesel ya karena dosen biologi ya, karena mereka tuh nggak akan jelasin lagi gitu loh dasar-dasarnya, karena mereka tuh akan menganggap ya, kalian sudah masuk kuliah berarti kalian sudah menguasai ya fisika, kimia, ya, matematika SMA. Dosen tuh nggak bakal jelasin lagi dasar-dasarnya, pokoknya ya mereka jelasin panjang lebar, jelasin panjang lebar pokoknya ya. Intinya pelajaran SMA jangan dilupain ya, dan jangan pernah menganggap kalau kalian masuk biologi ya itu kalian akan terbebas dari matematika, itu enggak. Kalian akan terbebas dari fisika, itu enggak. Terbebas dari kimia apalagi ya, itu enggak, itu mitos, itu bohong ya. Jadi jangan lupakan pelajaran SMA. Kemudian yang keempat, kalian harus kuat-kuat begadang ya teman-teman. Karena bukan cuma mahasiswa biologi saja ya, sebagian besar mahasiswa juga harus kuat begadang ya, karena tentu yang seperti tadi tugas horor atau laporan praktikum ya, 1 selesai nambah 3 ya. Belum lagi tugas-tugas yang lain ya, suruh ringkasan, review jurnal ya, nyari jurnal, bikin PPT, belum lagi tugas organisasi, tugas komunitas dan sebagainya, banyak sekali teman-teman ya. Nah, kalian harus kuat-kuat, tapi ya usahakan jangan begadang juga ya. Pokoknya harus bisa mengatur waktu ya, manajemen waktu. Nah, itu buat mahasiswa. Kemudian apalagi ya, kurang lebih seperti itu sih Kak yang harus dilakukan oleh mahasiswa biologi. Oke, terima kasih Kakak atas tips yang sangat bermanfaatnya. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu prospek kerja dari jurusan biologi ini tuh apa aja sih Kak? Iya, baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Prospek kerja ya. Jadi karena saya adalah biologi, ya program studi biologi, atau maba itu sering sebutnya biologi murni, ya.
padahal sama saja istilahnya ya. Nah, prospek kerja biologinya atau biologi murni itu cukup berpeluang ya. Jadi bisa sebagai dosen ya, karena cerita saya sendiri adalah sebagai dosen ya, dan sebagai ahli bioteknologi. Kemudian, amin. Nah, kemudian ada juga sebagai seorang peneliti. Nah, peneliti ini bisa kerja di perusahaan atau bisa juga kerja di laboratorium. Misalnya berkolaborasi dengan LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, itu bisa. Kemudian bisa juga bekerja di suatu institusi tertentu yang tentu berkaitan dengan bidangnya. Ya. Kemudian bisa juga bekerja sebagai tenaga pendidik juga bisa ya, karena UNJ ini dia itu sudah terkenal ya sebagai kampus pendidikan gitu loh ya, kampus pendidikan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa biologi ya, meskipun dia biologi murni ya, bukan pendidikan dari UNJ, itu juga bisa menjadi guru ya. Kan pada umumnya biologi itu kan maksudnya program studi murni ya, bukan pendidikan, itu kan menjadi peneliti atau dosen dan sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan karena UNJ ini memang sudah tersertifikasi sebagai kampus yang pendidikan ya. Karena kan dulunya ada IKIP ya namanya ya. Nah, ya, jadi juga tidak menutup kemungkinan bahwa murni ini juga bisa menjadi seorang guru, juga bisa menjadi bio entrepreneur ya, atau bio wirausaha. Jadi kita membuka wirausaha biologi ya, misalnya kita menjual suatu produk ya berbasis biologi, misalnya itu entah tanaman transgenik kah, atau misalnya menjual suatu hasil bioteknologi, misalnya itu tempe atau tahu. Jadi tapi bukan tempe tahu aja ya, banyak sekali produk bioteknologi itu ya. Nah, misalnya entah yogurt yang telah dimodifikasi atau bagaimana, pokoknya banyak deh bio entrepreneur itu, dan masih banyak lagi. Atau bisa juga menjadi seorang ilmuwan ya, ilmuwan internasional atau mana yang bisa berkolaborasi dengan institusi luar negeri ya. Nah, kemudian perbedaannya ya, nah ini masih banyak ditanyakan oleh mahasiswa baru gitu loh, perbedaan pendidikan biologi dan biologi ya, karena ini juga suatu pertanyaan ya ketika saya masih SMA gitu loh. Nah, salah satu perbedaannya ya yang paling menonjol, pendidikan biologi dan biologi murni ini. Jadi kalau pendidikan biologi itu 70% ya, 70%-nya adalah biologi, sedangkan 30%-nya adalah mempelajari tentang pendidikan gitu loh, bagaimana caranya menjadi seorang guru. Nah, itu oleh karena itu pendidikan biologi umumnya itu menjadi seorang guru ya. Sedangkan biologi atau biologi murni ini umumnya menjadi seorang dosen atau peneliti begitu. Nah, kemudian kalau biologi atau biologi murni ini 100% full biologi, jadi nggak ada unsur pendidikannya. Nah, ya kurang lebih seperti itu Kak mengenai prospek kerjanya. Terima kasih. Oke. Terima kasih Kakak atas penjelasannya mengenai jurusan biologi. Sepertinya sangat-sangat memberi insight yang positif gitu ya untuk kami, khususnya untuk saya yang masih awam juga gitu ya mengenai jurusan biologi. Jadi sangat tercerahkan, oh biologi itu seperti itu, kemudian prospek kerjanya seperti itu, dan lain sebagainya. Terima kasih Kakak atas waktunya malam hari ini, sharingnya sangat bermanfaat, yang sangat terjelaskan, terdeskripsikan dengan baik oleh Kakak, dan saya sangat-sangat antusias untuk menontonnya ini dari tadi karena Kakak sangat semangat menjelaskannya begitu. Oke. Iya, sukses terus Kakak untuk semester barunya, barangkali seperti itu. Masih daring berarti ya Kak? Iya benar Kak, masih daring. Ya ampun, bete banget, astaga, biologi daring nih. Padahal udah gak sabar buat praktikum gitu ya Kak? Iya, ya ampun, yang mestinya ke alam tapi malah di rumah. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir ya Kak. Kita juga semua segera berkuliah secara offline, kemudian bisa bertemu secara langsung dengan dosen dan teman-teman. Terima kasih Kakak untuk malam ini, sangat-sangat bermanfaat sharingnya.